Selamat pagi Bu Ersita. Selamat pagi Bu Ade. Bagaimana Bu kabarnya Bu Ersita hari ini? Iya, astung haru kabar tiang baik-baik saja. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya Bu Ersita. Di sini saya ingin melakukan percakapan praobservasi kelas sebelum saya mengobservasi kelas Bu Ersita nanti. Apakah Ibu Ersita sudah siap melakukan percakapan bersama saya Bu? Iya, sudah siap, harus siap. Baik, jadi nanti kita akan melakukan observasi kelas di kelas berapa Bu, kalau boleh tahu? Kelas 8C. Dalam mata pelajaran apa Bu? Agama Hindu. Pendidikan agama Hindu. Ya. Pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Baik Bu, jadi sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, tentunya kan Ibu sudah menyiapkan tentunya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas. Nah, kalau boleh tahu apa saja tujuan pembelajarannya Bu? Kebetulan topik hari ini adalah tentang Aste Aiswarya. Materinya materinya Aste Aiswarya dan tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama mampu memahami pengertian Aste Aiswarya. Terus yang kedua itu mampu menguraikan bagian-bagian Aste Aiswarya. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan sloka-sloka yang berhubungan dengan Aste Aiswarya. Ya, itu saja. Ada 3 Bu saya bacakan Bu ya. Jadi tujuan pembelajaran yang rencananya akan Ibu Ersita capai dalam pembelajaran yang pertama, mampu memahami pengertian Aste Aiswarya. Yang kedua, mampu menguraikan bagian-bagian Aste Aiswarya. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan sloka-sloka yang berhubungan dengan Aste Aiswarya. Kemudian saya ingin menanyakan, dalam pembelajaran di kelas, adakah hal-hal atau pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu rencanakan seperti itu? Rencananya hari ini saya akan menggunakan pemanfaatan media dalam pembelajaran. Di sini saya sudah menyiapkan PPT-nya dan juga video YouTube yang tentunya berhubungan dengan pembelajaran hari ini. Baik Bu Ersita, jadi di sini rencana pengembangannya Ibu dalam pembelajaran kali ini di kelas 8 dengan topik Aste Aiswarya itu ingin memanfaatkan media, salah satunya yaitu PowerPoint dan juga video dari YouTube, sehingga tujuan pembelajarannya dapat dicapai Bu. Nah, kemudian sebelumnya kan ada strategi yang Ibu persiapkan sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran. Tentunya ada hal-hal yang perlu disiapkan. Nah, kira-kira apa sih Bu hal-hal yang ingin Ibu Ersita siapkan terlebih dahulu? Yang pertama adalah tentunya kita sudah membuat modul ajar. Modul ajar. Menyiapkan media yang relevan. Seperti tadi yang sudah jelaskan di atas. Dan menggunakan metode diskusi. Baik, jadi di sini strategi yang dipersiapkan oleh Bu Ersita, yang pertama tentunya membuat modul ajar terlebih dahulu, kemudian menyiapkan media-media relevan dengan materi Aste Aiswarya, ya berarti Ibu akan membuat PowerPoint-nya dan juga mencari video-video di internet ya sebagai pendukung. Yang ketiga adalah menggunakan metode diskusi atau model kooperatif ya Bu dalam pembelajaran. Jadi nanti siswanya dibentuk dalam kelompok. Nah, kira-kira kelompoknya itu berapa anak Bu per kelompok? Rencananya hari ini dia akan membagi menjadi 8 kelompok, yang satu kelompoknya itu berisikan 5 sampai 6 siswa.
Jadi dengan metode diskusi atau model kooperatif ini, Ibu rencanakan 8 kelompok dengan 5 sampai 6 siswa, Bu. Kemudian saya ingin menanyakan, ada yang ingin saya tanyakan kembali, Bu Ersita. Jadi, nah, bagaimana aktivitas pengembangan yang Ibu Ersita rencanakan, Bu? Ya, aktivitas pengembangan yang saya rencanakan seperti yang saya sebutkan tadi, saya menggunakan metode diskusi, pemanfaatan media, dan tentunya dengan demonstrasi. Jadi demonstrasinya nanti kira-kira apa yang ingin Ibu demonstrasikan? Seperti yang Ibu sudah ketahui bahwa anak-anak kalau tidak kita demonstrasikan terlebih dahulu, tidak kita jelaskan terlebih dahulu, kadangkala apa yang ingin kita capai itu tidak sesuai dengan yang kita peroleh nantinya. Makanya kita harus jelaskan dulu pelan-pelan, baru kita nanti bentuk kelompoknya agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Berarti di sini nanti yang didemonstrasikan berarti sloka-sloka yang Ibu bacakan, kemudian anak-anak nanti secara kelompok lagi mempelajarinya. Jadi tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas pengembangan diskusi, pemanfaatan media, dan demonstrasi ini berarti tujuan yang mana, Bu? Tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran kedua, dan tujuan pembelajaran yang ketiga. Baik, jadi tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga dengan aktivitas pengembangan yang sudah Ibu paparkan tadi. Kira-kira ukuran keberhasilannya bahwa rencananya Ibu itu berhasil itu apa, Ibu? Ukuran keberhasilannya siswa itu dapat menyebutkan bagian-bagian dari Asti Iswaria. Terus itu tujuan ukuran keberhasilan yang lainnya mampu memaparkan bagian-bagian Asti Iswaria, mampu melantunkan sloka-sloka yang berhubungan dengan Asti Iswaria, dan yang terakhir, apa yang sudah didapatkan, siswa mampu mengaplikasikannya di masyarakat. Baik, jadi di sini ukuran keberhasilan yang bisa saya tangkap yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari Asti Iswaria, memaparkan bagian-bagiannya, kemudian melantunkan sloka-slokanya dan mengaplikasikannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, Bu. Nah, jadi pendukung yang Ibu butuhkan untuk menunjang keberhasilan ini apa, Ibu? Seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada PowerPoint tadi, PPT-nya, dan juga video di YouTube. Baik, Ibu. Jadi pendukung yang ingin Ibu buat di sini adalah PowerPoint dan juga video YouTube dengan waktunya tentunya tadi dalam berapa JP, Bu? 3 JP. Demikian, Ibu, hal-hal yang bisa saya tanyakan dalam kegiatan praobservasi. Selanjutnya nanti kita akan melakukan observasi di kelas Ibu, kelas 8C pada saat jam ke-4.56, Bu. Nanti Tiang mohon izin sebagai observer dan Tiang juga mohon izin untuk merekam kegiatan pembelajarannya. Terima kasih, Bu Ersita, untuk kerjasamanya dalam kegiatan praobservasi. Semoga nanti pembelajaran di kelas bisa berhasil sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan dan harapkan, sehingga kita memang memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dari kita untuk siswa. Demikian, Bu. Terima kasih, Bu Ersita. Semoga hari ini berjalan sesuai yang kita inginkan. Setungkara ya, Bu Ersita. Terima kasih, Bu.
Agus Wirawan. Agus Julia. Ade Artana. Dika Maharipa. Merta. Tata Dwi Sanskara. Adi Saputra. Astawa. Alpa. Krishna. Rama. Ayu Cantika Dewi. Yongki. Ayu Purniasari. Bella. Desi Ayu Putri. Dwi. Mika. Novita. Izin. Ratna. Riani. Sri Novianti. Izin. Wulandari. Yulia Sari. Uni Adi Cahyadi. Nindi. Ariani. Bening. Sugianti. Widya Stuti. Berarti 6 orang, 7 orang nggak hadir ya. Vario ya, silakan buka bukunya. Sudah ketemu Astaiswarya? Ya, di LKS halaman 26 ya. Di buku LKS halaman 12. Hari ini kita belajar menggunakan LCD. Coba lihat slide-nya dulu. Nah, sebelum Ibu bahas tentang Astaiswarya, terlebih dahulu Ibu akan perkenalkan beberapa sloka mengenai kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi. Sebelumnya, di antara kalian ada yang tahu sloka-sloka yang menyatakan tentang keesaan Tuhan? Coba angkat tangannya yang tahu. Biar tidak berlama-lama, salah satu contoh yang menyatakan Tuhan itu hanya satu, tiada duanya itu adalah Ekam Wipra Bahuda Wadanti. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pernah? Oh, Mika pernah dengar. Ekam Wipra Bahuda Wadanti. Eko Narayana Nadwityo Astikacet. Ini pernah dengar? Pernah. Di mana? Di Trisandi. Napi artene? Apa artinya? Eko Narayana Nadwityo Astikacet. Iya. Tuhan itu hanya satu, tiada duanya. Itu artinya. Tuh, Ekam Wipra Bahuda Wadanti, Eko Narayana Nadwityo Astikacet. Apa lagi? Ada yang tahu? Nggak ada? Nah, yang lain, selain dua itu yang tadi saya sebutkan ya, Eko Narayana Nadwityo Astikacet, Ekam Wipra Bahuda Wadanti, silakan kalian cari lagi sloka-sloka yang menyatakan keesaan ide Sang Hyang Widi. Sesuai topik, hari ini kita akan belajar tentang Astaiswarya.
Itu ada tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami pengertian sloka yang berhubungan dengan Aste Aiswari. Itu pengertian Aste Aiswarya. Loh, di papan kan sudah ada. Kamu tinggal baca saja. Dwi, bantu temannya Dwi. Asta Aiswara berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata asta yang artinya 8 dan kata Aiswara artinya kemahakuasaan. Jadi Asta Aiswara artinya Aiswarya ya, Aiswarya. artinya 8 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa. Ya, Aste Aiswarya digambarkan sebagai teratai berdaun 8 atau sering disebut dengan Padma Astedala. Padma Astedala nika dapat ditemui di pengider-ngider. Nah, bagian Asta Aiswarya. Yang pertama ada anime. Anime berasal dari urat kata anu. Anu artinya Dan atom-atom dari bom atom bila bereaksi akan sangat dahsyat kemaluannya. ya, itu merupakan contoh dari anime. Yang kedua ada lagime. Lagime berasal dari urat kata lagu. Lagu artinya ringan. Berarti ide Sang Hyang Widi maha ringan seringan-ringannya. Bahkan lebih ringan daripada suatu apapun di dunia ini yang paling ringan. Contohnya Nabi. Iya, kapas. Betul sekali Rama Nabi Maleh. Iya, apalagi? Bagaikan kilat cahaya yang sangat cepat dan sangat mudah memancar. Itu contoh lagime. Yang ketiga ada mahime. Mahime berasal dari urat kata maha yang berarti besar. Artinya ide Sang Hyang Widi maha besar sebesar-besarnya. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak beliau penuhi saking gedenya, nggih. Tidak ada tempat yang kosong untuk beliau, bahkan lubang cacing pun beliau ada. Contoh mahime apa? Sinar matahari, bintang, planet-planet di angkasa raya, semuanya merupakan bumi manusia. Iya, matahari, cahaya matahari. Ada nggak, pernah nggak matahari itu memilih untuk menyinari cahayanya? Lanjut ke isi tua. Isi tua berasal dari kata Isa. Isa artinya raja. Jadi ide Sang Hyang Widi Maharaja diraja. Anima dan raja, ia demen memerintah. Nggih. Apapun kehendaknya, nggih. Apapun kehendak ide Sang Hyang Widi pasti akan terjadi. Nggih. Contohnya, ide Sang Hyang Widi ingin merde nanti jadi gini. Jadi orang sukses. Contoh nih, Om Suahe jawabannya bukan Astungkare. Ya, kalau kamu didoakan sesuatu jawabannya Om Suahe. Jangan Astungkare. Kalau kamu mendoakan, baru Astungkare. Ya, jangan bolak-balik kamu berdoa Astungkare. Suahe jawabannya. Ya. Yang selanjutnya ada wasitua. Wasitua berasal dari kata wasa, artinya maha kuasa. Contoh wasitua apa? Dayu. Lahir, hidup mati, rezeki, bencana hujan, kesuburan dan sebagainya. Ya, lahir, hidup, mati, bencana, semuanya itu
atas dasar kuasa beliau ya. Yang terakhir adalah yatra kama wasai tua. Yatra kama wasai tua. Nggih. Artinya segala kehendaknya akan terlaksanakan dan tidak ada yang dapat menentang. apapun kehendak ide Sayang Widi, apapun keinginan ide Sayang Widi, tidak ada seorang pun apapun di dunia ini yang bisa menentang kodrat beliau. Contohnya ide Sayang Widi mau terjadi bencana di Aceh, mau terjadi bencana tsunami di Aceh, itu pernah enggak lihat beritanya? Tsunami Aceh tahun berapa itu? 2004. Kalian masih kecil? Oh, belum lahir. Iya. Berarti masih gini kali ya? Tak kira kalian udah lahir, kok tahu tsunami Aceh, dengar-dengar. Ya. Ya. Dulu waktu tsunami Aceh itu Indonesia bersedih. Karena Aceh itu habis diterjang ombak. Dayu. Percayalah anakku, kata ayah Speta itu. Brahman adalah esensi tak terlihat dan halus yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Jelaskan kepadaku ayah, kata Speta itu. Saya majukan ya. Nah ini, bisa dengar nggak? Ini adalah lanjutan dari cerita yang tadi ya. Tadi kan garam yang larut di dalam air, sekarang berbeda. Nggak bisa digedein lagi. Mungkin suaranya kecil nggih, Ibu akan jelaskan yang tadi. Itu adalah cerita tentang lanjutan Sweta Ketu dan ayahnya yang lagi bercakap-cakap. Sweta Ketu disuruh ayahnya untuk mencari biji pohon beringin. Tuh yang ngalih biji pohon beringin dia. Disuruh ngambil, lalu diambilkanlah biji pohon beringin itu. Kemudian ketika sampai di ayahnya, Sweta Ketu disuruh membelah, dibelah, ditanya sama ayahnya, apa isi di dalam buah beringin tersebut? Sweta Ketu menjawab kalau isinya itu adalah biji-biji kecil yang ada di dalam buah tersebut. Lalu kemudian disuruh belah lagi, biji kecil itu disuruh membelah lagi. Terus Sweta Ketu menjawab, ditanya sama bapaknya, apa isi di dalam biji kecil tersebut? Sweta Ketu mengatakan bahwa biji itu isinya kosong.
Nah, dari kekosongan itu saya pernah jelaskan nirguna dan sarguna Brahman. Belum? Ya maaf ya, saya lupa menjelaskan tadi nirguna dan sarguna Brahman. Nirguna bahwa ada dua sifat ide sayang-widi atau nirguna dan sarguna Brahman. Nirguna, ide sayang-widi masih dalam keadaan suci murni, belum terpengaruhi oleh maya, ya. Sedangkan sarguna Brahman ketika ide sayang-widi mulai bermanifestasi, sudah diliputi dengan maya. Saya ulangi lagi, nirguna Brahman itu ide sayang-widi dalam keadaan suci murni, masih kosong, belum mulai mencipta. Ketika dia memiliki sifat sarguna Brahman, beliau baru mulai menciptakan alam semesta ini, dalam bentuk Brahmanakta atau telur Brahman, ya. Nah, ini kebon dari kekosongan itu, dari keadaan nirguna, nirguna Brahman, maka terbentuklah pohon yang tinggi itu, terciptalah pohon yang tinggi itu. Dari biji yang kosong bisa tumbuh menjadi pohon besar. Dari kekosongan ketika beliau mencipta, maka terciptalah alam semesta ini. Yonini bodani sarwaniti opadarya aham karsnasya jagata prabhava plalaya tata. Ini contohnya routing, itu artinya ada di bawahnya. Ketahuilah bahwa keduanya ini merupakan kandungan dari semua makhluk, dan aku adalah asal mula dan leburnya alam semesta raya. Merupakan percakapan antara Sri Krishna dengan Arjuna, ya. Ini ada Bhagavad Gita, Niki. Aham atma buddha kesa sarva bhutayasa sita aham adisya madhyam. Ini ada selain Bhagavad Gita, ada Weda yang lain nih, Kena Upanishad, yang menyatakan kemahakuasaan ide sayang widi. Siapa yang mau bacakan? Siapa mau bacakan? Batara sirup, ini caranya baca seperti ini, beda dengan yang tadi. Yang tadi adalah Weda yang dibuat di India. Ini Buana Kose, Weda Bali. Batara siwa sira wipaka sira sukmetan keneng angen-angen kadiang ganing akase dan kagrita dening manah muang indriya. Artinya Tuhan, siwa itu dia ada di mana-mana, dia gaib, sukar dibayangkan bagaikan angkasa atau eter, dia tidak dapat ditangkap oleh akal maupun panca indera, ya. Hampir sama dengan sloka yang tadi. Ya, boleh 2, boleh 4, boleh 3.
Sudah? Nggih. Lihat halaman 23, lihat halaman 23. Sudah ketemu? Ya, silakan diskusikan dari soal nomor 1 sampai nomor 5 yang menjodohkan ya. Ya. Ketemu? Semuanya sudah ketemu? Ya, silakan kalian diskusikan. Ya. Pakai kertas lempiran. Udah ketemu? Yuk cari mana kelompoknya bertiga aja. Yang Satu kelompok satu ya. nih. Boleh. Ini boleh, Bu? Ya. Itu sifat-sifat Tuhan. Nirupa, nikharam, nipadam, niridram, durasoran, durus. Pandangan tembus. Ya. Jawabannya guys. Jodoh-jodohan tarik garis. Nah. Itu sifat-sifat ide yang sifat Brahman. Sifat-sifat Brahman. Berbeda buku kalian sama buku saya. Iya, beda, Bu. Beda. Nggak ada? Nggak ada. Nah, itu biasanya di bacaan itu dibaca. Tadi ada. Ini ada di buku tapi ada tidak bertangan dan Kok tahu? baca dia. Enggak, karena ini dua aja. Bener. Niri medium. Indah 2, 3, 4, 5 buat penginggalan presentasi. Iya. Tinggalin. Biar cepetan presentasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berpartisipasi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini.
Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Cahyani sebagai moderator. Nama saya Nika Dewi Cahyani sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Dewi sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Kada Ulandari sebagai penyaji. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk penyaji satu. Nomor 2, tentukan pasangan yang tepat bagian di bawah-bawah ini. 1. Duras Sarawana. Sarawana artinya berpengetahuan serba jauh. 2. Duras Sarwajana artinya yang lain kalau dia salah dia Duras Darsana artinya berpendengaran serba jauh. 3. Tentukan pasangan yang tepat sesuai dengan bagian-bagian Aiswarya berikut. Anima. Tidak ada yang dapat mendengar. Nah kan Tidak ada yang dapat ini dia udah salah tuh tadi. Ulangi, jelaskan yang Dura Srawana sebagai Sarwajana. Dura Darsana itu harusnya berpenglihatan serba jauh. Jenani berpengetahuan, Srawana berpendengaran. Darsana berpenglihatan nih mai, Sarwajana berpengetahuan. Maha Kuasa. Nomor 4. Tentukan Kan dia salah tadi. Iya. Cil kan udah ada di buku. Kehidupan, praline, kematian. 5. Kamu tanya ini ya. Mika orang tanya ya. Di bawah ini. Ya. Bunga teratai merah. Aste 8, dale daun bunga. Demikian pembahasan yang kami sampaikan. Tentu banyak sekali hal-hal menarik yang perlu kita bahas lebih lanjut. Maka dari itu kelompok kami akan mengizinkan kalian bertanya minimal 3. Baik, ada yang yuk tanya. Duras Srawana berpengetahuan serba jauh. Duras Sarwajana itu yang nomor 2. Sarwajana berpenglihatan atau berpandangan serba jauh. Kan ibu bilang jenana pengetahuan. Darsana berpendengaran serba jauh. Yang mana? Tidak ada yang dapat meminta. Ya terkamu saja cing. Untuk nomor 1 istilahnya Duras Srawana yaitu berpendengaran serba jauh. Duras Sarwajana yaitu berpengetahuan serba jauh. Dura Darsana yaitu berpenglihatan atau berpandangan serba jauh. Gimana? Udah? Ada yang menambahkan? Hah? Sudah puas? Yuk, kamu nih. Pertanyaan. Adakah yang lagi bertanya? Ini coba jelaskan ulang nomor 3.
Anime tidak ada yang dapat menentang kodratnya. Anime segala tempat tercapai olehnya. Mahime maha besar. Prakti kehendaknya selalu tercapai. Prakamya maha ringan. Disebut merajai segala-galanya. Yatra kama wasayit maha kecil. Wasitwe maha kuasa. Siapa yang mau ini memberi pendapat, membenarkan? Kalau ada yang salah, Saya baiklah. Anime maha kecil, lagi maha ringan, mahime maha besar, prakti segala tempat tercapai olehnya. Kakambya kehendaknya selalu tercapai. Disipwe merajai segala-galanya. Yatra kamawasa jitwa tidak ada yang dapat menentang kodratnya. Wasitwe maha kuasa. iya. Terus ada yang mau bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya? Nomor 5 sudah? Sudah betul? Padma bunga teratai merah. Aste 8 dale daun ungu. Yang utpetis titi pralina? Kelahiran, titi kehidupan, pralina kematian. Ada pendapat lain? Ada yang mau? Sudah pas? Sudah pas? Kok ada yang nyaut sudah pas? Sudah. Baik, karena tidak ada, kami itu dengan takut. Kepasar bau minyak wangi. Cakep. Kurangnya bau sapi. Cakep. Sekian presentasi dari kami itu dengan para peserta. Berdoa mulai. Om Deus semua parama cinti nama swaha sarukarya prasidanta om santi 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 om. Berdoa selesai. Naturang parama santi. Om santi 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 om. Oke, selamat sore ya. Selamat pagi Bu Ersita. Selamat pagi Bu Ade. Gimana kabarnya Bu? Astungkara sehat. Ya, semoga kita semua sehat-sehat Bu ya. Jadi kira-kira apa nih yang mendasarin Ibu ingin bertemu dengan saya? Saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Ade mengenai observasi yang kemarin Bu Ade laksanakan waktu saya mengajar. Di kelas Ibu kemarin ya. Nah, apa masalahan yang Ibu alami Bu waktu observasi sehingga Ibu ingin sekarang berbincang-bincang dengan saya? Apa ada kendala mungkin atau ada? Ya, tentunya ada kendala Bu Ade. Saya merasa siswa itu kurang responsif dan kurang aktif Waktu pembelajaran Bu. Jadi Ibu merasa anak-anak lebih cenderung hanya mendengarkan saja tanpa jadi tanpa ada yang merespon, misalnya bertanya seperti itu atau menjawab pertanyaan dari Ibu, lebih sering seperti pasif, seperti cenderung pasif nih Bu ya. Nah, kemudian
Kira-kira apa yang setelah Ibu lakukan kegiatan pembelajaran kemarin, dari awal pembelajaran, dari awal pembukaan, kemudian kegiatan inti, kira-kira Ibu merasa hal yang paling banyak anak-anak kurang aktif itu pada kegiatan apa, Bu? Pada saat saya memberikan pertanyaan kepada siswa, saya suruh menjawab, kadang-kadang tidak ada respon dari mereka. Dan terpaksa saya harus mengulang lagi apa yang sudah saya terangkan. Jadi awalnya Ibu menerangkan di kelas, kemudian Ibu mengulang kembali ke anak-anak. Ternyata anak-anak kurang aktif memberikan jawaban atau respon, Bu, ya. Nah, pada saat Ibu menerangkan ke anak-anak materi itu pada saat kegiatan apa, Ibu? Inti atau saat kegiatan inti saya menggunakan metode ceramah. Mungkin itu yang menyebabkan Bu Ade ya. Pada saat Ibu kegiatan inti menggunakan metode ceramah. Ya, yang saya amati kemarin memang di awal itu maksudnya di kegiatan inti itu Ibu awalnya memang menjelaskan ke anak-anak kan, menjelaskan ke anak-anak materi terkait Astaiswaria, sloka-sloka, kemudian Ibu berikan demonstrasi juga kan kemarin itu dengan membacakan sloka-slokanya itu memberi contoh anak-anak, kemudian anak-anak disuruh Ibu ulangi lagi itu atau bacakan kembali kan ya seperti Ibu tampilkan di PowerPoint dan di YouTube video kemarin itu. Nah, setelah itu barulah Ibu berikan anak-anak kegiatan baru kan? Iya, baru berdiskusi. Jadi di awal Ibu berikan ceramah terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru anak-anak diskusi kan. Jadi memang kan waktu pra observasi itu Ibu mengungkapkan bahwa ingin menggunakan metode diskusi. Nah, dan metode ini Ibu selingi juga dengan ceramah di awal. Jadi kira-kira apakah setelah Ibu melakukan kegiatan tersebut terlihat metode yang Ibu lakukan ini efektif, Ibu, atau bagaimana? Sepertinya metodenya kurang efektif, Bu Ade. Mungkin saya gunakan metode-metode yang lain untuk pembelajaran selanjutnya agar memancing anak-anak untuk lebih aktif kembali. Bisa Bu. Metode-metode lain, kemarin kan Ibu hanya menggunakan metode saja kan, Bu, ya. Kalau sebenarnya kan ada beberapa model-model pembelajaran juga yang barangkali Ibu tertarik untuk melakukannya gitu. Mungkin Bu Ade bisa membantu saya. Kira-kira metode apa yang model lebih menarik lagi, model pembelajaran yang lebih menarik lagi. Jadi untuk agar siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran Ibu ingin mendapatkan metode selain diskusi kemarin yang Ibu berikan itu, kira-kira yang bisa bikin siswa lebih aktif seperti apa? Nah, kalau ukuran keaktifan siswa itu menurut Ibu Ersita seperti apa, Bu? Ukuran keaktifan siswa itu ketika siswa itu ketika saya memberikan pertanyaan, siswa itu mau menjawab dengan aktif. Kan itu mencerminkan bahwa siswa itu paham dan mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Ketika saya bertanya, tidak ada yang menjawab, berarti kan siswa itu tidak paham apa yang sudah saya berikan kepada mereka. Nah, refleksi dari kegiatan pembelajaran Ibu kemarin, yang Ibu awali dengan ceramah, kemudian diskusi, dan juga ceramah dulu, demonstrasi, dan kemudian diskusi itu, kira-kira di bagian apa yang Ibu rasa pembelajaran Ibu itu kurang memberikan keaktifan siswa seperti itu, Bu? Coba Ibu mungkin karena di samping di kegiatan inti saya hanya menggunakan lebih banyak menggunakan metode ceramah daripada model yang lainnya. Terus di saat anak-anak merasa bosan, mungkin saya kurang melakukan seperti ice breaking yang seperti itu. Saya tidak menggunakan hal tersebut. Terus di awal juga harusnya kan saya di penguatan itu harusnya kan saya mengulang apa yang sudah mereka dapatkan minggu lalu itu yang tidak saya lakukan. Jadi di kegiatan di awal itu Ibu merasa kurang memberikan pengulangan, Bu, ya. Di
di awal kurang pengulangan, maksudnya mengingat kembali Apa materi yang sudah sebelumnya. diajarkan sebelumnya. Dan ibu merasa juga kemarin memang belum melakukan kegiatan ice breaking. Nah, ice breaking, kemudian juga ibu merasa bahwa ibu tadi berkata bahwa ibu merasa terlalu banyak kegiatan menjelaskan ya ke siswa. Nah, kalau menurut ibu, kalau misalnya ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang lain mungkin atau dengan materi yang lain, kira-kira apa yang ingin ibu lakukan setelah hasil dari refleksinya ini? Mungkin saya akan menggunakan gini apa namanya itu lembar sebelum pembelajaran itu apa namanya tuh Ade yang LKPD. LKPD sebelum pembelajaran apa namanya itu Pretest. Asesmen Asesmen diagnostik. asesmen diagnostik. Oh, ibu ingin melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu ya. Iya. Kepada anak-anak ya. Karena kalau yang kemarin enggak. Oh, kemarin ibu tidak melakukan asesmen diagnostik. Jadi ibu di awal ingin melakukan asesmen diagnostik. Nah, kemudian apalagi bu kalau yang ingin ibu lakukan? Kemudian saya memperbaiki model pembelajaran saya. Model pembelajarannya ya. Asesmen, model. Kalau kemarin kan ibu hanya menggunakan metode saja kan, metode ceramah dan diskusi. Mungkin ibu ingin lebih model pembelajaran biar ada terarah sintak-sintaknya dengan model pembelajaran yang inovatif seperti itu bu ya, berarti ya. Apalagi bu yang ingin ibu ini? Terus lebih peka terhadap kondisi kelas saya. Ketika melihat siswa saya jenuh, harusnya saya ice breaking lah. Tapi waktu ini saya kan terus karena ngejar materi kan, agar materi itu selesai hari itu. Oh, jadi anak-anak memang kadang-kadang yang seperti ibu bilang tadi agak jenuh ya kan, dan ibu ingin selingi dengan ice breaking supaya lebih menyenangkan itu mungkin bu ya. Apalagi waktu ini pembelajaran saya mungkin mendekati jam terakhir, mungkin anak-anak udah capek dan lain sebagainya. Ya, mendekati jam terakhir. Selain ice breaking mungkin juga karena ini pelajaran agama bisa ibu selingin dengan kegiatan-kegiatan, mungkin ada kegiatan kegiatan yang lainnya seperti misalnya apa yang waktu ini tuh saya sangat ingin anak-anak lebih mengenal sloka dari kitab-kitab suci Weda, biar memperkenalkan, biar anak-anak familiar, biar lebih pintar, lebih pandai membaca sloka-sloka tersebut, karena sloka tersebut menggunakan bahasa Sanskerta Bu Adi, yang mungkin kurang familiar di telinga mereka. Dan juga tulisan-tulisannya itu juga tergolong susah untuk anak-anak SMP. Benar. Jadi pada saat itu ibu merasa bahwa pada saat memberikan materi sloka-sloka itu anak-anak lebih mengalami kesulitannya di sana bu ya. Dalam pengucapannya. Ya baik. Pengucapan. Kadang-kadang mereka salah ucap, salah nadanya, ya nada membacanya bu ya. Yang saya amati kemarin seperti itu. Salah pengucapan maupun nada. Nah, untuk kegiatan ice breaking ini biasanya kan ibu ingin nih menerapkan ice breaking. Biasanya kalau ice breaking ibu lakukan gimana caranya ibu menentukan bahwa harus melakukan ice breaking nih? Ketika saya lihat siswa saya mulai kurang respon, sudah jenuh, sudah lain-lain, mungkin di sana saya akan isi dengan ice breaking. Ice breaking, ya baik, bagus sekali bu ya. Kita apalagi ibu ingin melakukan asesmen diagnostik. Jadi dengan ibu ingin melakukan asesmen diagnostik, tentunya karena siswanya kan beragam, kemampuannya juga beragam. Jadi ibu ingin lebih memperhatikan itu dengan hasil asesmen diagnostiknya sebagai acuan ibu saya untuk lanjut dalam melakukan kegiatan pembelajaran bu ya. Bagus sekali rencana-rencana yang telah Ibu Ersita lakukan. Jadi kesimpulannya Ibu gimana sekarang setelah bercakap-cakap dengan saya, apakah sudah keluar idenya Ibu ingin melakukan pembelajaran perubahan pembelajaran yang lebih meningkatkan keaktifan siswanya seperti apa tadi Bu? Ya, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Ade, saya jadi tahu apa kekurangan saya dan saya akan merubah model pembelajaran saya
seperti yang saya katakan lagi, saya akan menggunakan model yang baru, melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Terus tuh ketika saya melihat siswa saya sudah lain-lain atau jenuh, saya akan menggunakan mengisinya dengan ice breaking. Ya, jadi bagus sekali rencana-rencana yang sudah Bu Ersita rencanakan. Semoga nanti bisa terlaksana, Bu. Nah, dalam perencanaannya ini kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Karena Ibu sudah, oh ya, saya akan melaksanakan asesmen diagnostik, saya akan menggunakan model, terus saya juga, Ibu kan ingin memberikan ice breaking. Kemudian dari rencana-rencana Ibu ini, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan supaya bisa diterapkan seperti apa, Bu? Nah, mungkin saya akan menggunakan teknologi ini seperti menarik perhatian siswa, menggunakan PTT. Terus tuh mungkin saya akan, ketika saya melakukan kuis, saya akan menggunakan kuis ya, Bu ya. Kuis saya akan menggunakan handphone mungkin agar anak-anak lebih semangat memanfaatkan teknologi ya. Nah, dari sekian rencana Ibu, mulai dari asesmen diagnostik, kemudian menggunakan model, mau ingin melakukan ice breaking, dan juga pemanfaatan teknologi dengan kuisis maupun menggunakan PowerPoint tadi. Setelah yang Ibu rencanakan ini, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam merencanakan, membuat, tentunya kan sebelum pembelajaran kan harus membuat rancangannya terlebih dahulu, Bu. Nah, kira-kira ada nggak rekan mungkin barangkali yang bisa diajak untuk kerjasama, berbagi sharing lah sama Ibu terkait ini, ada tidak? Mungkin saya akan meminta bantuan Bu Ade langsung. Nah, tentu saja. Agar ini apa yang saya sudah rencanakan agar terlaksana dengan baik. Jadi Ibu akan meminta bantuan saya. Saya sungguh sangat senang ini Ibu bisa mempercayakan saya untuk membantu Ibu. Tentu saja saya akan memberikan, kita berbagi sharing ya, Bu ya. Di sini saya tidak menggurui Ibu, juga saya juga pasti memiliki kekurangan. Nanti tentunya kita akan berbagi kira-kira pembelajarannya yang menarik seperti apa, nanti kita coba rancang, Bu ya. Nah, kemudian Ibu, kapan kira-kira nih Ibu ingin melakukan melaksanakan perencanaan ini, kira-kira kapan, Bu? Mungkin secepatnya, Bu Ade. Mungkin di materi selanjutnya saya akan merancang dengan Bu Ade. Ini berarti kalau boleh tahu ada mungkin waktu yang Ibu tetapkan, misalnya hari apa, mungkin ada materi apa? Mungkin di materi selanjutnya ya, kebetulan pembahasannya itu tentang catur purusa arti. Catur purusa. Nah, dalam materi catur purusa arte ini Ibu akan coba merancang pembelajaran seperti yang tadi Ibu sudah rencanakan. Ternyata Ibu bagus sekali, sudah ingin memberikan asesmen diagnostik, kemudian ingin memberikan model pembelajaran yang inovatif, ice breaking, dan pemanfaatan teknologi. Ini sudah sangat bagus, Ibu. Ersita refleksi hasil dari pembelajaran waktu kita observasi, Bu. Ibu refleksikan dan mendapatkan ide, ternyata pembelajarannya bisa supaya bisa lebih meningkatkan keaktifan siswa, kemudian partisipasi siswa di kelas. Ibu sudah ingin merencanakan seperti ini. Bagus sekali, Bu, agar tujuan pembelajaran terlaksana dengan baik. Tentu saja untuk tujuan pembelajaran, Bu, agar terlaksana dengan baik. Nah, tentunya nanti jika sudah berhasil, Ibu Ersita bisa ceritakan kembali ke saya, kita sharing-sharing lagi, kira-kira pembelajarannya yang sudah Ibu laksanakan sudah berhasil di tahapan apa, seperti itu. Mungkin bisa dibagikan ke saya, supaya saya juga bisa menyontohnya itu dan menerapkan di kelas saya, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Ersita, yang sudah mempercayakan bercerita kepada saya, kemudian sampai Ibu menemukan ide perubahan yang ingin Ibu lakukan di kelas. Terima kasih, Bu Ade.